Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NDS, Nurdin Daka System, berada di jalan Hartak. Betul sekali. Semangat atau spirit dibangun adalah sebuah dialektika pembelajaran tentang bagaimana menjadi YouTuber pemula. Iya. Di malam ini, di malam Selasa, tepat di tanggal 24 April 2022, di hadapan kita ada seorang sosok misterius, Iya. tanda petik dalam dunia YouTube. Beliau sudah melanglang buana, di mana dalam perjalanan beliau kadang mendapatkan sesuatu yang plus dan minus. Iya, betul sekali. Nah, saya langsung saja sebagai seorang narsum pada malam ini, kita ingin mendengarkan narasi singkat seperti apa menjadi YouTuber pemula agar menjadi sebuah konten kreator yang bermanfaat untuk kemaslahatan kemanusiaan dalam peradaban dunia ini. Oke. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberi. Perkenalkan, biasa saya dipanggil MDS ya. Di berbagai konten juga saya sering muncul dan tetap memakai identitas MDS. Berkenaan tentang pembahasan malam ini atau apa yang dipertanyakan pada malam ini oleh host NDS ya. Jadi saya MDS, beliau NDS. Nurdin Daka System. Iya, tepatnya Nurdin Daka System. Dan begitu menarik ya pada malam hari ini karena berkaitan menjadi bagaimana menjadi konten pemula, konten kreator pemula. Gimana seorang konten kreator pemula itu yang harus dikedepankan ialah bagaimana mengetahui dulu apa sih yang harus kita lakukan. Terus yang kedua, bagaimana sih perlakuan kita. Jadi ada dua nih, apa yang kita lakukan dan perlakuan kita seperti apa. Ya. Iya. Masalah yang pertama, apa yang harus kita lakukan, yaitu mempersiapkan apa-apa saja. Tentunya termasuk hal-hal yang dibutuhkan di dalam menjadi konten kreator. Kalau saya lebih menjuruskan lagi, lebih memberikan hal yang sifatnya spesifik sebagai konten kreator YouTube contohnya ya, harus terlebih dahulu menyiapkan apa sih judul daripada channel yang kita akan buat. Itu yang pertama. Kalau itu sudah ada di kepala kita, di benak kita dan menjadi sebuah konsep. Yang kedua, deskripsinya seperti apa supaya jelas identitas daripada kita punya channel. Yang kedua, yang ketiga, setelah jelas identitas kita, buatkan segmentasi identitas. Taruhlah ketika kita membuat sebuah konten YouTube, lalu kita membuat sebuah segmen-segmen yang berbeda. Satu contoh ya, kita ini mempunyai brand yang umum. Taruhlah Nurdin Daka System sebagai sebuah brand daripada channel yang kita buat. Lalu kita membuat 3 segmen. Segmen pertama mungkin segmen agama, yang kedua segmen hukum, yang ketiga segmen budaya. Oke? Ketiga ini mempunyai 3 segmen, di mana segmen ini menjadi segmen andalan bagi kita yang untuk kita berikan kepada halayak ramai yang dibutuhkan oleh netizen, dan apa yang kita jadikan sebagai sebuah kelakuan yang dan perlakuan yang baik dan nyaman untuk kita. Bukan hanya nyaman untuk netizen, bisa jadi tidak nyaman untuk kita. Jadi usahakan dua-dua ini, nyaman untuk netizen dan nyaman juga untuk kita. One win-win solution ya. Ya, mungkin bahasanya win-win solution ya. Solusi kita juga aman, solusi bagi netizen juga aman. Ya. Sehingga ketika dia mencari genre hukum, segmentasinya ada di NDS loh, Nurdin Daka System. Dan seperti itu ya. Ketika mau cari genre agama, ternyata ada. Genre agama juga ada loh. Apatah lagi budaya. Nah, seperti itu. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan dari berbagai platform daripada YouTube itu sendiri. Itu yang pertama. Terus berikutnya atau yang kedua, bagaimana cara terhindar dari hal-hal yang sifatnya melanggar kode etik ya ber-YouTuber ya. Mungkin seperti itu netizen. Kode etik ya. Kode etik ber-YouTuber ya. Nah, jadi kode etik dalam ber-YouTuber itu juga ada. Iya. Nah, contoh, kita tidak bisa memakai konten seseorang. Ya. Iya.
Konten seseorang kita pakai lalu kita jadikan konten kita. Ini kan tidak kreatif gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hak cipta juga tentu kita perhatikan. Kenapa perlu diperhatikan hak cipta? Jangan sampai hak cipta seseorang itu diklaim sehingga muncul strike. Pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan berdampak kepada rating channel yang kita sudah buat. Kita sudah siksa, kita sudah berupaya membuat sebuah konten. Kok ternyata konten kita kena strike, dikarenakan kita tidak jeli dan teliti memeriksa apakah konten kita ini melanggar hak cipta orang lain. Yang terpenting juga mungkin di sini yang harus saya sampaikan kepada halayak ramai atau netizen ya, bagaimana kita mengambil sebuah konten seoriginal mungkin ya, tanpa perkara-perkara yang sifatnya mengganggu. Karena ini mengganggu ini luas sekali maknanya. Karena kita kena juga kode etik di sini. Iya. Apa kira-kira hal-hal yang mengganggu? Yang pertama, ada yang namanya pelanggaran komunitas. Ya. Mungkin mau bertanya, pelanggaran komunitas seperti apa? Ya. Saya akan jawab, pelanggaran komunitas itu pertama, unsur sara di situ. Apa sara itu? Supaya netizen penting untuk menangkap pemaknaan sara dalam melakukan sebuah konten kreatif. Oke, saya sederhanakan. Sara itu sederhananya seperti ini. Kita mengejek, membuli suku atau ras, agama tertentu, keyakinan tertentu. Ini dalam rangka membuli itu tidak bisa sekali. Kalau pada tatanan mendialogkan agama atau suku untuk sebuah kemajuan peradaban bersama tidak masuk ya. Justru itu bagus karena mengedukasi. Mengedukasi para netizen agar netizen itu paham corak daripada budaya, agama, ras serta suku masing-masing. Yang ada di dunia ini. Yang kedua tadi yang bisa mengandung sara apa sih? Selain agama, suku, unsur kekerasan. Kekerasannya. Iya. Seperti dalam membuat konten itu ada unsur kekerasan di situ. Kekerasan itu terbagi dua. Ya. Kekerasan fisik, non fisik. Ya. Atau kekerasan verbal. Kita mencaci maki orang itu juga kekerasan. Membuat seseorang itu tidak berdaya dari hal-hal yang fake, tidak benar. Kalau itu benar, mungkin dibenarkan karena ada faktanya. Tapi kalau tidak benar, ini yang menjadi pelanggaran besar di dalam berkonten kreator. Intinya jangan menzalimi orang lain ya. Betul. Jadi pelanggaran komunitas itu sebenarnya terlebih daripada jangan menzalimi orang lain sehingga kode etik di YouTube itu tetap terjaga. Iya. Seterusnya seperti apa yang harus dari segi perlengkapan nah itu kan dari segi mentalitas tadi persiapannya. Perlengkapan apa yang harus disiapkan seorang calon pemula YouTuber itu yang harus disiapkan? Iya, sederhana sih. Mungkin para netizen ya yang ada di channel ini, para netizen yang ada di channel ini mungkin perlu diketahui ya, tidak repot-repot amat untuk mempersiapkan apa-apa saja sih yang perlu dipersiapkan. HP kentang pun, HP kentang, HP abal-abal, itu bisa dipakai loh. HP cadul. Iya, HP jadul juga bisa dipakai sebagai sebuah sarana untuk mengambil konten. Iya, nggak perlu kamera yang berpiksel-piksel, kualitasnya maksud saya, high tidak perlu. Kalau kita punya hanya HP kentang, maka HP kentang pun sah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya tentu dari sisi alat itu sendiri ya, kalau memang kita punya tripod, ya pakai tripod. Iya. Terus kalau kita punya mic eksternal, ya pakai mic eksternal atau mic kondensor ya. Kalau kita punya laptop untuk sarana mengedit, bisa juga kita pakai. Dan beberapa software penunjang banyak loh bertebaran di Google. Software yang bertebaran untuk keperluan editing. Oke, menarik ini.
karena ada tadi pemaknaan bahwa seorang YouTuber ketika belum punya kemampuan untuk membeli fasilitas yang memang dibutuhkan untuk sebuah kesempurnaan menjadi YouTuber, kira-kira dalam perjalanan sebagai senior di dunia YouTuber, terlalu dini juga sih kalau saya udahlah, kira-kira seperti itulah. Ya. Kira-kira bagaimana pendapat kita melihat kalau seseorang ada yang melakukan konten dan melempar ke YouTube, istilahnya YouTuber no cut no edit, seperti apa dalam dunia etik di dunia YouTuber? Oke, saya jelaskan ya. Sebenarnya konten original itu adalah sebuah mahakarya yang hadir oleh para konten kreator dan belum terjamah oleh ruang-ruang editing. Iya. Itu saya. Iya. Dan di dalam kode etik per-YouTubean, per-YouTubean itu dikatakan itu adalah konten betul-betul murni tanpa proses editing. Bukan berarti proses edit itu tidak kita lakukan. Justru karena adanya beberapa software editing yang kita gunakan, justru mempercantik lagi konten original yang kita buat. Oh iya. Jadi bagi netizen kita ternyata melempar ke konten kita di YouTube dengan istilah tanda petik ya, no cut no edit, tapi itu bagian dasar yang sambil proses mendalami seperti apa menjadi konten kreator di dunia YouTube. Namun idealisasinya adalah ketika punya kapasitas untuk melengkapi apa yang dibahasakan tadi itu lebih sempurna. Iya. Mungkin sebagai closing statement, seperti apa yang harus disempurnakan sebagai seorang yang mau masuk dunia YouTube konten kreator itu untuk menjadikan tanda petik satu bisa menjadikan sebuah mengedukasi dirinya dan keluarganya, atau boleh jadi publik dan sekaligus mungkin ada segmen-segmen menjadi sebuah tambahan pekerjaannya, bisa mendapatkan finansial untuk sebuah kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan yang berperadaban di dunia digital hari ini. Artinya sekaligus menjadi closing statement. Yang pertama yang harus saya katakan ialah jangan pernah takut salah. Jika dalam konotasi positif, jangan pernah takut salah, karena tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak mempunyai kesalahan. Itu yang pertama. Nah, masuk kepada bagaimana menjadi konten kreator sebagai konsisten saya ya. Yang kedua, yaitu konten kreator adalah raja pada kontennya. Raja pada kontennya. Yes. Menurut orang lain kurang sempurna, tapi bagi pembuat konten kreator itu sudah sangat sempurna dalam perspektif dia. Kalian adalah raja untuk konten kalian masing-masing. Iya. Kalian adalah jenderal untuk segmentasi kalian masing-masing. Siapa yang menentukan itu? Kalianlah sendiri, bukan kami. Saya juga dalam rangka masih belajar. Tetapi tidak ada salahnya membagi pelajaran yang pernah saya rasakan. Saya termasuk konten kreator yang paling nakal, yang sering kena strike, sering kena pelanggaran, bahkan sempat 9 bulan akun saya itu disuspend ya. Lalu dimunculkan kembali dengan permohonan yang saya lakukan di per-YouTubean, sehingga muncul kembali. Nah, yang ketiga dan sebagai closing statement yang terakhir. Iya. Jadilah sosok yang tidak sempurna. Karena jika kalian tidak sempurna, kalian terus akan menjadikan diri kalian sempurna. Tetaplah bodoh dan tetaplah lapar. Karena kalian akan mencari dan terus mengais bagaimana hal tersebut bisa terasasi. Demikian dari saya. Luar biasa statement closing malam ini. Dalam bahasa spiritualitas ada qanaah, bergerak di situ sebagai seorang menuju penyempurnaan berperadaban kemanusiaan rahmatan lil alamin. Demikian, mudah-mudahan malam ini sebuah malam pembelajaran yang bermakna bagi calon YouTuber pemula. Sukses selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dari Tanah Tudaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.